Welcome to my presentation assignment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'du. Baiklah, pada sore hari ini kami mendapatkan judul makalah yang berjudul Tafsir Ayat Al-Quran tentang Kewajiban Belajar dan Mengajar, yang dipresentasikan pada mata kuliah Tafsir Ayat Tarbawi 2 yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Masudi Arianto SHI ME. Kepada beliau semoga dilancarkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Dan kemudian ada pun akan dipresentasikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Budiman, kemudian Rizal Purnamasari, kemudian Saudari Waslia Amini. Baiklah, pertama yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri. Langsung saja ke pembahasan, yaitu ada Al-Quran, surah atau surah Al-Alaq, yang mana bunyinya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kalau secara harfiahnya Iqra' baca, bismi dengan menyebut rabbika Tuhan kamu, alladzi yang telah alladzi yang khalaqa telah menciptakan. Adapun arti secara keseluruhannya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dapat dilihat dari ayat tersebut, sudah bisa ditarik kesimpulan dari beberapa tafsir, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yaitu setiap kita belajar, di sini kita kaitkan dengan temanya kewajiban belajar dan mengajar. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Alaq, itu ada 6 syarat kitab Al-Alaq keterangan Imam Syafi'i, di mana di situ ada 6 syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin menuntut ilmu, sebelum menuntut ilmu. Pertama ada namanya cerdas, ada namanya sabar, kemudian ada namanya bekal, ongkos, duit lah zaman sekarang, kemudian ada yang namanya azim kepada guru, yang terakhir yang keenam lamanya masa belajar. Jadi maksud dari Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebutkan nama Tuhanmu wahai Muhammad. Mu itu kembali kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ apa kaitannya dengan belajar dan mengajar? Jadi sebelum kita belajar, kita dianjurkan untuk seperti yang sekarang itu bertawasul, paling tidak membaca Al-Fatihah, dikirimkan. Kemudian untuk para alim, para ulama, terutama kepada Rasulullah SAW. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu juga penerus para nabi. Dan juga al-ulama masabihul ardi, ulama itu adalah yang menerangi bumi, lampu untuk bumi. Kemudian dari kesimpulan dari yang pertama tadi, Allah yang telah menciptakan beliau telah menciptakan Nabi Muhammad SAW ketika itu dikisahkan di Bukit Sur. Jadi Rasulullah SAW itu pertama kali turun wahyu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ini di Gua Hira, surah Al-Alaq ini beliau gemetaran, langsung turun dari bukit tersebut, langsung ke rumah, kemudian tertidur Rasulullah SAW. Kemudian turun lagi ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut. Akhirnya Rasulullah SAW itu terbangun karena wahyu lagi. Jadi tidak langsung bisa Rasulullah SAW itu. Kenapa? Rasulullah SAW itu seandainya tidak menyebutkan di dalam belajar membaca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tersebut itu, jikalau tidak membawa nama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa beliau tersebut membaca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu yang pertama tersebut. Kenapa? Sama kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu dapat gelar ummi yang tidak bisa membaca. Jadi karena membawa nama Allah Subhanahu wa taala bertawasul kepada
Sang Pencipta langit dan bumi dan alam seisinya, khususnya kita, itu akhirnya bisa Rasulullah SAW membaca wahyu yang pertama, firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian lanjut ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqah secara harfiah, khalaqah yang khalaqah telah menciptakan al-insan manusia min dari alaqin, yaitu segumpal darah. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat ini? Mana secara menyeluruh Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Berarti kita dapat ambil kesimpulan dari ayat ini, secara menyeluruh banyak tafsir itu dianjurkan untuk kita supaya ketika kita ingin sombong, apabila kita mempunyai ilmu, karena salah satunya yang dapat membuat diri seseorang hamba itu sombong, salah satunya ketika biziyadatul ilm, bertambahnya ilmu. Jadi ketika kita mengingat peristiwa penciptaan kita dari segumpal darah, kita usut lagi, sebelum dari segumpal darah itu kita dari setetes nutfah, air mani, kemudian menjadi lagi segumpal darah, kemudian menjadi lagi alaqatan, menjadi daging, kemudian barulah ditiupkan ruh. Nah, itu pun tidak langsung lahir seperti kita sekarang. Laisal mar'u yuladu aliman, tidak ada seseorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu atau alim, mengetahui seluruh ilmu apapun. Langsung saja singkat lanjut ke ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang mulia. Jadi di sini sekali lagi kita ditunjukkan untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana setiap orang belajar itu tidak lepas dari namanya Rabbah, yaitu pengetahuan, yaitu asal pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ayat keempat, langsung saja, allazi 'allama bil qalam. Allazi yang 'allama, telah mengajarkan bil qalami dengan pena. Artinya secara menyeluruh yang mengajarkan manusia dengan pena. Lanjut ada lagi sebuah hadis Rasulullah SAW, al-qayyidu bil ilma bil katabi. Nah, jadi artinya apa? Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Nah, jadi ketika itu seandainya jika Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan kalimat seperti itu, kita mungkin menghafal. Itu pun tulisan itu maknanya umum. Mungkin yang nampak ada pun yang tidak nampak. Ya, jadi setelah itu Rasulullah SAW itu disuruh untuk mengajarkan dengan penulis. Allazi 'allama bil qalam, telah mengajarkan manusia dengan pena. Al-qayyidul ilma bil katabi, ikatlah ilmu kalian dengan pena. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah SAW yang hadis Rasulullah SAW saya lupa bunyi hadisnya, mungkin ada yang ingat. Artinya amalkanlah ilmu, niscaya Allah akan memberikan ilmu yang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Man alima bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Jadi amalkanlah ilmu yang kalian ketahui, maka niscaya Allah akan memberikan pengetahuan dari jalan yang tanpa disangka-sangka. Seperti itulah penjelasan dari surah tafsir dari dan penjelasan surah Al-Alaq ini secara singkat. Itu yang dapat saya pahami dari makalah ini. Lebih dan kurangnya nanti akan dibenarkan oleh Bapak Mas Budi Arianto SHIME. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Riza. Terima kasih AWS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.